Setelah Belanda mendarat di El Kunum, kemudian dari El Kunum berpindah ke Noel Toko, Belanda sejak 1909 sampai dengan 1911 melakukan survei. Survei untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang akan masuk dalam Onderafdeling North Midden Timor. Peta itu kemudian, setelah hasil survei itu kemudian dituangkan dalam bentuk peta, dan peta itu dilakukan survei disusun selama 2 tahun. Sampai dengan Juni 1911 selesai. Maka ketika itu Belanda sudah tahu bagian wilayah mana yang harus masuk dalam Onderafdeling. Poin penting dari Belanda membuat peta adalah mengkotak-kotakkan musuh-musuh besar, musuh-musuh yang kuat seperti Sonbai dan Waihali dalam beberapa bagian. Sonbai itu dipecahkan dalam beberapa bagian. Ada TTU, ada TTS, ada Kupang. Insana dan Biboki yang masuk dalam Liurai Tengah, Liurai Waihali juga dipecah-pecah. Jadi Insana dan Biboki masuk TTU, sisanya masuk ke Kabupaten Belu. Nah, jadi pada saat itu bukan siapa yang mengusulkan wilayah mana akan masuk dalam wilayah Onderafdeling, tetapi tergantung pada kepentingan politik yang dinarasikan dalam bentuk peta itu. Nah, ketika itu wilayah Notoko itu wilayah yang secara topografis tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan menjadi sebuah kota karena diapit oleh beberapa gunung. Kemudian di situ ada potensi tambang. Lalu satu hal lagi yang sangat penting, Notoko itu tidak jauh dari Fatumnutu. Fatumnutu itu markasnya Sonbai, musuh bebuyutan Belanda yang sewaktu-waktu bisa mengancam. Nah, alasan-alasan itu yang menjadikan pertimbangan Belanda untuk memindahkan ibu kota Notoko ke Kefamnanu. Selain penentuan Usan Matnanan itu di Kefamnanu, sehingga mudah dijangkau oleh wilayah Biboki, Insana, dan seluruh Miomafo. Maka ini dianggap wilayah yang paling tengah, yang memudahkan pelayanan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1915, terbentuk Onderafdeling North Midden Timor yang berawal dari saat itu ada desakan dari politisi-politisi Belanda untuk memberikan hak otonomi kepada daerah-daerah jajahan di luar negara Belanda sendiri. Nah, saat itu namanya Tweede Kamer kalau di Belanda sana. Mereka mendesak lalu direvisilah konstitusi Belanda yang namanya Regeringsreglement 1854. Nah, revisi ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan sebuah undang-undang namanya Decentralisasiwet 1903. Nah, undang-undang ini kemudian juga melahirkan masih banyak undang-undang lain, antara lain ordonansi Dewan-Dewan Daerah. Maka terbentuklah Onderafdeling atau kabupaten-kabupaten di wilayah jajahan, termasuk TTU. Nah, karena itu untuk menindaklanjuti hak otonomi daerah, maka dipanggillah setelah dibentuk Onderafdeling itu, dibentuklah struktur dari Swapraja turun ke Kefetoran, turun ke Ketemukungan. Struktur Belanda ini dibuat kontra dengan struktur asli atau Nimeto. Nah, untuk memudahkan kontrol pemerintahan, maka disusunlah Korte Verklaring atau pernyataan pendek untuk mengikat para kornel itu agar hanya setia kepada Belanda. Isinya cuma 3 Korte Verklaring itu. 1, takluk dan setia hanya kepada Belanda. 2, itu menjadikan musuh Belanda sebagai musuh kornel dan kawan Belanda sebagai kawan kornel. 3, itu adalah melaksanakan semua perintah atau menjalankan semua perintah Gubernur Jenderal Belanda dan seluruh jajarannya sampai dengan kontrolior waktu itu. Nah, jadi sebelum kontrolior namanya Gesaghebber. Gesaghebber itu pemerintahan militer, sedangkan kontrolior itu adalah pemerintahan sipilnya Belanda karena sudah ada hak otonomi. Maka kemudian pada tahun 1938 ditandatangan lagi Korte Verklaring. Nah, jadi 1915 sampai dengan 17, semua kornel yang perdana itu dipanggil datang, dilantik, kemudian tanda tangan Korte Verklaring untuk tadi, 3 tujuan tadi itu. Maka semua tunduk pada Belanda. Nah, setelah pelantikan dan pembubuhan tanda tangan pada Korte Verklaring, Belanda kemudian menyusur lagi bagian-bagian kefetoran-kefetoran yang sudah dipetakan. Maka vetor-vetor itu diperintahkan dan diminta untuk menjadi vetor untuk melaksanakan secara berjenjang perintah dari pemerintah Belanda. Nah, dalam perjalanan sebelum akhirnya ditetapkan kota Kefamnanu,
Dulu Kefamnano itu namanya Haheon. Haheon itu berasal dari kata heon yang artinya batas, stop. Jadi itu saat itu konon kabarnya dulu air laut naik dan batasnya di situ. Air laut itu berhenti di situ, di mulai Tanah Putih, kira-kira mulai dari rumah dokter Pak Dokter Dery, kemudian putar ke belakang rumah sakit, itu sampai dengan dinas PU, itu namanya Haheon. Maka nama Kefamnano itu dulu sebelum namanya Kefamnano namanya Haheon. Kefamnano itu hasil dari perbincangan seorang tentara Belanda dengan seorang penduduk lokal namanya Nunebani di tepi sungai di dekat Nuntaen. Nah, Nuntaen itu markasnya satu kampung orang-orang Bani itu yang kemudian Nunebani setelah itu diangkat menjadi Temukung. Nah, sedangkan di Haheon sendiri itu adalah markasnya empat amaf besar, yaitu Kosat Sewin, Sauf Hontaono. Nah, itu yang sekarang mereka bermukim di ada yang di Maslete, ada yang di Benpasi, ada yang di Tauf. Tapi dulu mereka ada di Haheon. Sedangkan yang di Nuntaen itu markasnya orang-orang kampungnya Bani dan beberapa farm lain yang bersebelahan dengan Bani. Nah, jadi lokasinya itu ada di tepi sungai, kira-kira di belakang Kampung Baru saat ini. Nah, di sungai yang hidup, yang airnya hidup pada mulai bulan September juga masih mengalir dan deras. Nah, saat itu petani Nunebani ini sedang membersihkan ladangnya. Lalu si Belanda tadi itu melihat ke seberang kali ada seorang petani, maka ditanyalah dengan jarak yang agak jauh, sambil menunjuk-nunjukin nama tempat ini apa. Orang lokal itu mengira, oh ini tebing itu apa artinya? Maka di sana kira, oh itu Kefamnano. Kefa Tuan, itu Kefamnano. Diulang-ulang sampai 3 kali. Maka si Belanda catat, ini namanya Kefamnano. Karena permukimannya ada di sekitar Nuntaen itu, di belakang hari kemudian pindah ke Tubuh Hue. Itu. Nah, Nunebani ini kemudian setelah meninggal dimakamkan di Nuntaen juga, dekat Kampung Lama. Ada satu kuburan tua di tepi jalan persis di atas bukit. Nah, di situ Nunebani dan kerabat-kerabatnya dimakamkan di situ dengan leluhur-leluhurnya dikuburkan di situ. Nah, disitulah markasnya Bani. Sedangkan kalau kita ke Aplasi sekitar belakang rumah Bapak Lawrence Ogom itu, di situ ada pemukiman. Pemukiman cuman ada di Peboko. Dan perladangan mereka bukan ada di sini, tapi mereka ke arah Kensulat. Itu rata-rata ladang mereka ke sana. Sedangkan di situ tempatnya para kerbau liar yang sering berkubangan di situ. Jadi di Haheon itu ada beberapa amaf dan terutama ada 4 amaf penting yang di situ ada Kosat Sewin, Sauf Hontaono. Dulu rumah-rumah adat mereka di sekitar rumah sakit situ. Nah, kemudian diperkirakan ketika Belanda datang dan mulai menempati Haheon itu, kemudian mereka pindah dari situ ke Benpasi. Nah, jadi di Benpasi sudah kira-kira sudah 100-an tahun, karena mereka mulai pindah. Mereka dulu orang lokal itu ketika lihat Kase, yang namanya Kase itu, mereka ingin menjauh dari Kase. Tidak mau dekat-dekat karena mereka mata pencarian adalah petani. Dengan pakaian seadanya, maka mereka memilih untuk menjauh. Maka mereka memilih menjauh. Demikian pula dengan yang di Nuntaen. Setelah itu mereka rame-rame pindah ke Tubuh Hue. Setelah perkampungan Tubuh Hue terbakar, ada yang kemudian pindah ke Fatu Teke. Nah, sekarang terpencar kemana-mana. Tapi saat ini ada cabang rumah adat Bani yang sekarang dibawa kembali ke Nuntaen. Itu kampung lama, kampung asal mereka. Iya, dalam perkembangan kota, ibu kota pemerintahan, juga sebagai pusat perekonomian dan lain-lain, pusat politik, Belanda sendiri tidak mampu membangun sebuah kota yang baik, apalagi menunjang perekonomian lokal. Orang lokal pun demikian. Maka beberapa suku yang paling berperan dalam membangun ekonomi adalah satu orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu datang dari mana? Ada yang ikut dari Kupang, dibawa dari Kupang sebagai direkrut sebagai teman untuk menyusuri pedalaman timur dari Kupang. Sebagian lagi itu datang dari pusatnya Sinamutin Malaka. Sinamutin Malaka itu ada di Malaka, di sekarang ini Malaka. Nah, mereka itu datang dari Semenanjung Malaka, Malaysia,
itu setelah Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511. Mereka mendarat di sana kemudian pindah ke sini. Selain Tionghoa, ada juga Kaismetan. Kaismetan yang sudah sangat lihai dalam hal perekonomian, terutama dalam komandi ada dua kubu, yaitu Da Costa dan De Ornay. Mereka sudah sangat pintar berdagang dan mereka ikut berpengaruh. Maka ketika ibu kota dipindahkan dari Noe Toko ke Kefamnanu, orang-orang itu ikut serta, terutama Tionghoa, ikut serta dari Noe Toko ke Kefamnanu. Dan mereka sekarang kita lihat mulai masuk lagi Bugis, perekonomian daerah, terutama kota Kefa, didominasi oleh dua etnis ini. Nah, dulu orang Kaismetan itu pusatnya di Nemuti. Di Nemuti, karena Kaismetan yang di Ambeno itu di bawah komando Portugis. Sedangkan orang-orang Kaismetan yang di bawah komando Belanda itu ada di Nemuti. Mereka juga sudah berdagang jauh sebelum Belanda masuk ke pedalaman timur, saat masih di bawah Portugis. Nah, jadi beberapa etnis ini sangat penting. Jangan lupa peran orang Biboke dan orang Insana juga besar sekali terhadap pembentukan awal kabupaten dengan ibu kota, Kefabdano. Jadi sekarang 100 tahun ini tidak hanya orang Miamafa yang di awal berperan. Orang Biboke juga berperan, orang Insana juga berperan. Ingat saat itu Korte Verklaring meskipun pusatnya ada di Noe Toko, mereka datang dan mereka juga ikut memberikan kontribusi terhadap pembangunan ibu kota dan pemerintahan saat itu. Dan berjalan secara perlahan-lahan, seiring dengan waktu sampai dengan 100 tahun, mereka ikut berperan di dalam. Inilah sepenggal kisah tentang awal mula sejarah kota Kefamnanu yang tercecer dari lembaran sejarah. 100 tahun telah berlalu. Kuan Kefa telah berubah. Semakin maju, semakin modern, semakin indah, dan semakin cantik, sehingga menggoda setiap orang dari berbagai etnis di Indonesia untuk menetap di sini. Semoga di ulang tahun yang ke-100 ini, kota Kefa akan selalu menjadi rumah besar bagi kita semua. Jayalah selalu kotaku, jayalah selalu kampungku. Kuan Kefa, Kuan Amasa.